Ya. Tadi baca Al-Fatihah. Apriji ikut baca. Ikut apa? Baca lagi ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan Taibah. alhamdulillah wa amalan mutaqabbalan. Kalau Bapak bersin, kamu bilangnya yarhamu kaulah. Ya. Guys, kita belajar tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa siapa musuhnya, Nak? Nabi Musa musuhnya siapa? Firaun. Firaun adalah seorang raja di Mesir. Ya, itu seorang raja yang sangat bengis, raja yang jahat, yang satu hari dia bermimpi bahwa kekuasaan dia akan direbut oleh orang lain. Makanya yang lahir laki-laki dibunuhin. Ya. Jadi yang lahir perempuan tidak dibunuh. Oke, kita lihat kisahnya dari sumber Al-Quran, Al-Qasbah, The Fantastic Adventure, dengan 107 kisah dan hikmah di dalam Al-Quran. Firaun melakukan banyak pembunuhan kepada bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Jadi yang hidup di zaman Firaun adalah Bani Israel, bangsa Israel. Tengah-tengah kekhawatiran rakyat Bani Israel, lahirlah seorang bayi yang bernama Nabi Musa. Musa lahir dalam keadaan bahaya karena tentaranya Firaun datengin rumah-rumah. Pokoknya kalau anak laki-laki lahir dibunuh. Katamso lahir dibunuh kalau zaman Musa. Rizki lahir dibunuh. Kalau Safira lahir nggak dibunuh karena dia ada calingnya di sini. Begitu mau dibunuh, takut. Enggak lah. Pokoknya anak wanita nggak dibunuh, yang dibunuh laki-laki karena takut kekuasaannya direbut. Masih Jasmine. Karena takut kekuasaannya direbut. Jangan nangis, Jasmine, jangan nangis. Gara-gara kenapa? Jasmine jangan nangis. Gara-gara apa? Dia bermimpi. Enggak, kenapa kok dibunuh? Iya, dia bermimpi bahwa nanti akan ada orang yang merebut kekuasaannya. Dia maunya jadi raja terus. Gitu. Oh gitu. Ya Kalau kan? wanita? Kalau harimau jadi raja terus nggak? Raja Bukan. Nah, ini dia maunya jadi raja di Mesir selama-lamanya. Nah, begitu Musa lahir, ibunya khawatir. Musa ini takut dibunuh, gimana ini caranya? Gimana caranya? Anak laki-laki ini semuanya dibunuh. Akhirnya mendapatkan bisikan dari Allah Subhanahu wa taala,
ibunya memasukkan bayi mungil itu ke dalam peti lalu menghanyutkannya di Sungai Nil. Jadi itu bayi dihanyutkan di Sungai Nil. Diikuti oleh tantenya Yukabat. Wah, diikutin. Sambil diikuti, wah, ini nanti kemana nih arahnya nih? Supaya kalau diperiksa, dirazia sama pasukannya Firaun, nggak ada anak kecil, nggak ada bayi yang lahir cowok, nggak ada. Karena udah diselamatin dengan cara memasukkan ke dalam tempat lalu dihanyutkan di Sungai Nil. Ya, dihanyutkan di Sungai Nil. Nangis Yasmin. Sudah, jangan tar dulu. Oh sedih ya, karena ibu terpisah dengan anaknya, dia nangis. Akhirnya diikutin sama Yukabat tantenya. Diikuti, wah lari kemana nih? Aduh, mudah-mudahan jangan belok ke istananya Firaun. Dia jalannya ada dua begini, yang satu ke arah sebelah kiri, yang satu ke arah sebelah kanan, ke tempatnya Firaun. Lah kalau ke tempatnya Firaun sama aja ya? Iya Pak. Bisa dimatiin juga, bisa dibunuh juga, ya kan? Sama kayak Rizky jalan nggak mau sama Ajeng, tapi ngelewatin rumahnya Ajeng. Oh. Sabar. Oh, sabar. Sabarin. Sabar. Sama aja bodong, sama aja bohong. Ya nggak? Dia nggak mau sama Ajeng, tapi main ke kelasnya Ajeng terus. Kan bapak gimana gitu sebagai guru? Biasaan ya Bang. Ada cewekku marah. Oh, cewek kamu marah. Udahlah, nggak usah punya cewek-cewekan lah. Nggak mau. Hah? Orang tuanya udah setuju. Hah? Orang udah setuju. Orang tuanya. Orang tua udah setuju. Setuju sebagai apa? Istri. Tukang kebun. Setuju sebagai calon suaminya. Oh, ya bagus deh. Ya, ntar kalau udah lulus kerja dulu, baru mikirin nikah aja. Kamar. Baru kelas 10. Lamaran dulu. Belum kelas 11. Ya, Iya. belum kelas 12. Aku gak nikah dulu. Gak Eh. mau pikirin Mau cowok. nikah dulu. Belum ditanya. Pikir aku bilang. Belum ditanya, ngapain Belum jawab? ditanya. Belum ditanya juga. Oke, Bapak udah nangis. Bapak tanya dulu ya, Nak. Kalau kamu gimana, Syafira? Nah, baru jawab. Belum ditanya juga. Oke. Akhirnya ibunda Nabi Musa sedih karena anaknya dihanyutkan. Dia takut, namanya seorang ibu ya. Kan harus minum ASI. Ya kan, harus dinenenin. Harus disayang-sayang. Terus kalau di sungai ngeri, takutnya ada buaya, ya kan? Cewek tuh buaya, kalau laki Pak Aya. Itu takut ada hewan begitu. Takut nanti ada ikan listrik. Takut nanti ada apa namanya? Apa? Pipis. Akhirnya jangan dihabisin buat temen yang lain. Nah, setelah itu tolong tutup pintunya. Pintunya tutup dari luar. Dari dalam Pak. Oh, dari dalam. Kalau dari luar? Nggak bisa. Oh, kamunya yang keluar. Ya. Sip, syukron. Sukron. Akhirnya Musa ini belok ke belakangnya istana Firaun. Akhirnya tantenya bilang, wah udah deh, ini belok ke belakang, udah deh, Musa bakalan mati, ini dibunuh. Soalnya dia belok ke tempatnya raja. Nah di belakang ada istri raja lagi bermain-main sama anak buah raja, tapi yang cewek-cewek. Istrinya Firaun itu sedang main-main di belakang.
Namanya Aisyah. Namanya siapa? Aisyah. Aisyah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati ibunya Nabi Musa dalam surat Al-Qasas ayat 7 dan 9. Kata Allah, dan janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih hati. Allah bilang gak boleh takut sama bersedih hati. La khaufun wala hum ihzan. Nggak boleh takut sama nggak boleh sedih. Nah, Allah menguatkan hati ibundanya Nabi Musa. Ya. Setelah itu Nabi Musa pun mengapung di atas, ya. Dan Musa terus berjalan mengikuti peti itu, ya, sebelum sampai di belakang istana. Dan akhirnya dengan izin Allah ditemukan oleh istri Firaun, tadi Bapak sudah cerita, ya, yang bernama Aisyah, ya, Asia, yang bernama Asia. Nanti Bapak masukin dalam ujian ya. Asia. Ya, namanya siapa? Asia. Namanya siapa istri Firaun? Namanya siapa? Asia. Istri Firaun? Asia. Nah, mendengar kabar tersebut, Musa ternyata diambil sama istrinya Firaun. Karena tadi berhasil ditemukan kan? Dibawa masuk ke istana. Aduh, udah deh. Orang di luar istana aja bayi laki-laki dibunuhin, ini dibawa masuk ke dalam istana. Berarti dibunuh kan? Nah, mendengar kabar ada bayi di istana, Firaun marah. Marah besar Firaun. Ini nanti pasti akan menggantikan kedudukan saya. Pasti nanti dia bisa jadi raja ini kalau dia jadi anak saya. Ya, akhirnya marah besar dan Nabi Musa pun akan dibunuh. Maka istrinya Firaun, Asia, menghalangi suaminya, si Firaun itu. Jangan dibunuh, Pak. Jangan dibunuh Abi. Kalau manggilnya Papi, jangan dibunuh Papi. Mau Betawi, jangan dibunuh Beh. Beh, jangan Beh. Gitu. Ya. Kemudian kata istrinya Firaun, udah angkat saja Musa ini jadi anak kita, jadi anak angkat. Siapa tahu bisa menjadi penyejuk mata dan Pak Boy. mudah-mudahan bisa Boy, diambil masuk, Boy. manfaat dari anak ini. Siapa? Boy. Boy masuk Boy. Ngumpet. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, permaisuri Firaun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku. Jadi anak ini kesenangan saya, suamiku, jangan dibunuh. Terus kemudian dia bilang lagi, dan jangan kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia manfaat untuk kita, atau ambil dia menjadi sebagai anak. Mudah-mudahan berkah nih anak. Makanya kalau suka ngasuh anak, ya, kalau kamu sayang sama cowok, jangan sayang sama cewek, itu mah pacaran rezeki. Sayang sama cewek seumuran, pengen dijadiin anak asuh, ya nggak bisa. Itu namanya pacaran rezeki. Mana sih? Ya, udah tahu nggak senang sama Ajeng, mainnya di kelas Ajeng terus. Sabar. Dua aja ya. Nah, setelah itu hati Firaun pun luluh. Akhirnya Nabi Musa tidak jadi dibunuh.
Dan Nabi Musa dijadikan apa Rizky? Dijadikan apa? Al. A. A. Katanya A. Dijadikan an. Bapak gerbok juga nih. Dari tadi cerita udah panjang lebar. Hah? An. Anak. Gimana sih? Akhirnya Musa kecil bayi itu dijadikan Anak. dijadikan jadilah Nabi Musa anak angkatnya Fir'aun. Nah, kemudian bingung nih karena dia masih bayi, dia nyari yang nyusuin. Wah, bingung. Gimana nih? Masih bayi. Panggil ibu-ibu yang punya anak kecil, suruh susui Nabi Musa. Nabi Musa nggak mau. Suruh susui ibu yang lain, nggak mau. Akhirnya bertemulah dengan ibunya sendiri. Akhirnya disusui oleh ibunya Nabi Musa. Dibayar lagi, udah nyusuin anak sendiri, kangennya terbalaskan, dibayar lagi. Hebat nggak Allah? Hebat. Allah temukan kembali. Hebat, jangan lupa sholat. Hebat, suruh sholat malah telepon. Kayak bisnis 2M. Lupa. Siapa itu? Boy. Bentar, kisah Nabi Musa di pending dulu nih karena ada boy baru datang. Boy datang bikin permasalahan. Mana dia? Sekolah nggak pakai sepatu ya? Lupa. Berarti nggak mau ganti. Pakai sepatu. Woi, masuk. Pakai sepatu Lutfi. Sekolah nggak pakai sepatu, heran. Pak. Aku mau main ini, Pak. Hah? Mau main apa katanya Jekir. Si Ajeng takut bikin status, langsung dihapus sama si Ajeng. Pak Adi gini tuh. Status apa? Belum pernah diceritain omelan. Dah, baru belajar yang benar. Ntar bapak kempesin. Bapak kempesin pakai suntikan nanti. Iya, gue takut. Jadi Ya. Dah. Syukuran Pak. Ayo pada duduk, yuk. Mau dilanjutin lagi nggak tadi? Kisah Nabi Musa. Hei. Udah kunci dulu Pak, udah kabur Pak. Hah? Udah kabur. Kabur dia. Nggak ada kuncinya, pegang dia. Oh, kabut bapak. Silat dong bapak. Duitnya banyak loh. Woi. Wow. Banyak. Duit siapa itu? Nyopet. Iya dong. Nyopet di mana? Ini Bu. Tidak baik, itu tidak boleh. Apa tadi? Oh, parkir. Tidak boleh. Dapat berapa parkir? Ceng. Emang boy bisa parkir? Gimana coba bapak mau lihat parkir gimana coba? Dah, yes, Pak. Sosok tahu malu kamu. Coba gimana parkir? Bapak mau tahu. Dah. Itu duit berapa duit? Ada berapa? 1, 2, 3. Ketawa. Berapa yuk? Ini berapa? Hah? 2.000. Ya. Apa dah? Dari sini dong. Oh ya sini. Aduh terbang nih. Terus nih. Ini berapa? 2.000 tambah 2.000 4.000. berapa? 4.000 tambah 5.000 Goceng. goceng. Iya. Jadi 9.000. Makasih ya. Nah, Kan, ada. bapak kan yang ngitungin. Iya, Pak. Nih. Apa? Ada ya. Ntar kita belajar ikro. Oke?
Kita lanjutkan lagi. Nah, akhirnya disusui oleh ibunya. Akhirnya bertemulah Nabi Musa dengan ibunya. Karena Nabi Musa ini dibawa petugas istana, muter-muter ibu-ibu, suruh nyusui, ya suruh nenenin. Musa nggak mau, ternyata maunya sama ibunya. Ya, akhirnya bertemulah dan setelah itu ibunda Musa pun aman, hidupnya aman di bawah Musa aman di bawah sama ibunya. Dan setelah berlalu Musa tumbuh besar dan mencapai umur dewasa dan Allah memberikan ilmu kepada Nabi Musa. Suatu hari Musa berjalan ke kota Mesir, dia tidak sengaja melihat Bani Israel, dua orang lagi berantem. Apa lu, lu yang salah, gua yang salah, apa lu, gitu lagi berantem. Kemudian yang satu pemuda dari Bani Israel, yang satunya lagi dari Kipti. Ya, ini sama-sama orang-orang Bani Israel, cuma yang satunya dari Kipti. Ya. Kipti itu istri Nabi Muhammad, ada yang dari bangsa Kiptiyah. Kipti itu satu kaum, satu kumpulan dari yang menamakan dirinya Kipti. Dulu Nabi Muhammad punya istri namanya Maria binti Kiptiyah. Lalu punya anak namanya Ibrahim, dan Ibrahim meninggal pada saat kecil. Nah, kemudian karena Bani Israel minta pertolongan kepada Musa, wahai Musa, saya berantem nih sama orang Kipti, tolongin saya dong. Lalu Nabi Musa segera menghampiri orang Kipti tadi dan meninjunya dengan kepalan tangan yang kekar. Dan setelah ditinju sama Nabi Musa, orang itu mati. Kalau boy ya ninju orang, kita manusia ninju orang gak sampai mati kan? Kalau Nabi Musa ini orangnya kuat, orangnya hebat, ninju langsung mati. Tadinya Nabi Musa ingin melerai perbuatan itu, ya, yang dilakukan oleh orang Kipti. Lalu kemudian Nabi Musa berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah perbuatan setan, sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas dan menyesatkan. Dolun, dia menyesatkan. Jadi ucap Musa dalam firman Allah seperti itu. Setelah Musa tidak sengaja menghilangkan nyawa orang Kipti, orang kafir itu, maka perasaan bersalah Nabi Musa, aduh, kok saya mukul orang ternyata orangnya mati. Aduh, gimana ya? Nah, setelah itu Nabi Musa merasa bersalah dan merasa apa yang dilakukannya itu merasa mendahului Allah. Dan Musa pun meminta ampunan kepada Allah sambil berdoa, ya Rabbi, Dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin, gitu kan. Ada juga yang, ya Allah, maka dialah Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Jadi Nabi Musa itu minta ampun. Nah, setelah itu Musa berjanji akan menolong orang-orang zalim. Dikala itu Musa udah pengen menegakkan kebenaran. Ya, yang telah engkau anugerahkan kepadaku, aku tidak akan
menjadi penolong-penolong bagi orang yang berdosa. Nah, makanya kalian kalau ada teman jahat jangan ditolong. Kalau ada teman baik, kita bantuin itu Pak Guru lagi ngangkat meja, bantuin. Tapi kalau ada teman, tolong dong beliin gua rokok. Kalau enggak gua gebok lu. Wah, emangnya lu doang punya tangan gebok? Gua juga punya tangan, gitu. Jangan beliin rokok, kalau enggak gua gebok lu. Kita jalan beliin rokok. Jangan mau. Ya, jangan mau. Itu namanya tolong menolong dalam kejahatan. Nah, sampai di situ dulu kisah tentang Nabi Musa. Sebenarnya masih banyak lagi kisah tentang Nabi Musa, atau masih banyak lagi tentang Nabi Musa menikahi anaknya Nabi Syuaib, atau Nabi Musa minta bertemu sama Allah. Satu-satunya Nabi yang minta bertemu sama Allah di dunia ya Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, Rabbi arini unzur ilaik. Ya Allah, saya mau ketemu sama engkau ya Allah. Benar-benar pengen melihat engkau. Saya mau melihat engkau ya Allah. Mana engkau? Kata Allah, lam tarani. Kata Allah, nggak bakalan bisa, Musa. Akhirnya Musa berdoa terus, Rabbi arini unzur ilaik. Ya Allah, saya ingin bertemu engkau. Akhirnya kata Allah, lihatlah gunung di sebelah sana. Nah, ini gunung Tur Sinai. Setelah itu Allah akan ada dari sebelah sana. Allah itu di mana? Di atas. Hah? Di atas. Tahu dari mana Allah di atas? Hah? Tahu dari mana Allah di atas? Cerita. Hah? Kata orang tua. Hah? Kata orang tua. Kata orang tua. Bagus. Kamu Di atas, Pak. iya, Allah itu di atas. Ini Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya Allah yang menurunkan. Sesungguhnya kamilah, kata Allah. Nazzalna, nuzul. Kami yang menurunkan dzikra, Al-Quran. Berarti Quran dari sisi Allah dari atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Dengan menyebut Maha suci Allah, Rabbikal a'la. Rabb kalian yang maha tinggi. Allah di mana? Allah di mana? Di Tas. Ada seorang budak, ya. Ada seorang budak lagi ditahan, terus ditanyain sama Rasulullah. Nabi Muhammad yang nanya, di mana Allah? Lalu budak itu bilang, fis sama Allah di atas. Lalu kata Rasulullah, lepaskan dia. Karena dia adalah mukminah. Jadi muslim atasnya mukmin. Mukmin lebih mulia daripada muslim. Mukmin lebih mulia daripada malah keluar lidahnya. Muslim. Mukmin lebih mulia daripada muslim. Di bawahnya mukmin. Itu, Pak. Gitu ya. Iya. Kalau udah selesai sis Siapa? Afrisan kan kalau udah selesai ke ruang guru ya. Siapa yang Ke ruang guru. bahasa Indonesia kan di sini mas. Jam berapa? Bahasa ini bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris. Jam berapa sih? Jam berapa? Bahasa Indonesia sih. Itu Cewek gua. Siraman rohani kan. Nah, setelah itu tadi Bapak udah bilang akhirnya Nabi Musa suruh melihat gunung dan Allah akan turun dari sana.
Ternyata baru cahaya saja, ada cahaya, Nabi Musa sudah Bisa. dia tidak bisa melihat Allah. Karena Allah Maha besar. Allah lebih besar daripada dunia. Iya. Allah lebih besar daripada apapun. Allah lebih besar. Boy, Allah di mana, boy? Besar. Allah di mana? Atas. Allah di Allah di atas langit. Di mana Allah di Atas. ya, makanya orang suka ada orang yang bilang serahkan saja sama yang di atas gitu ya. Iya. Ya kan? Iya. Allah berarti ada di Atas. Allah di langit. Langit. Langit bumi. Allah di mana? Boy. Allah di Takon. atas langit. Kok makan nak? Belum itu istirahat. Nah, itulah kisah tentang Nabi Musa. Masih banyak lagi tentang kisah tentang Nabi Musa. Nah, suatu saat Nabi Musa itu berdakwah kepada ayah angkatnya Firaun bahwa ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dia yang bernama Allah. Lalu Nabi Musa bilang Allah di atas langit. Tetapi di dalam Al-Quran Firaun mengatakan bahwa wahai Haman, ya, tolong buatkan bangunan yang tinggi. Saya mau naik ke atas, saya mau melihat di atas Tuhannya Musa. Berarti Firaun ngeledek. Tahu dari mana naik ke atas untuk melihat Tuhannya Musa? Karena Nabi Musa pernah menyampaikan kepada Firaun, dan Firaun ngeledek. Mana Tuhanmu, mana? Katanya di langit. Kok buktinya nggak ada? Gitu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ternyata menolong Nabi Musa. Setelah kejadian itu, Nabi Musa disuruh cari sama raja. Pasukan disuruh nyari Musa. Mana Musa? Tangkap dia. Semenjak di situ Nabi Musa, anak angkatnya Firaun, jadi musuhan. Tangkap dia, dikejar ke sana kemari, dikejar, sampai bikin pengumuman. Dicari Musa. Siapa yang bisa menangkap Musa akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya besar dari raja. Memang hadiah pesantren kilat kemarin. Goceng ceban. Kali gocap. Hah? Kali gocap. Nggak ada gocap? Nggak ada. Oh, Bapak bilangin Pak Iwan. Minta gocap ya kamu ya. Bunda gocap. Pengen. Oh, pengennya gocap. Cepet nggak mau? Mau. Oh, mau juga. Oh, dasar kamu ya. Kata duitan. Hah? Bapak nggak bilang gitu loh. Boy, lanjutin ceritanya Boy. Waduh, si Boy ini makan terus nih. Makanya ntar istirahat. Nanti duitnya Bapak ambil loh. Duit parkir ya? Boy, dapat berapa mobil? Hah? 3. Mobil sedan apa mobil gede? Oh, mobil gede Boy. Boy bisa parkirin mobil gede. Oh, tangannya gimana coba? Tangannya gimana parkirin Boy? Hah? Malu di Jasmine. Malu sama Jasmine ya? Boy. Malu sama Jasmine apa Sapira? Hah? Malu sama siapa? Nah, sampai di mana tadi kita? Kisah tentang Nabi Musa. Oh iya, akhirnya tiba saatnya Nabi Musa dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Dikejar. Ya. Akhirnya tidak dapat. Terus tiba-tiba Musa terpojok di pinggir laut.
Lalu Nabi Musa pun bingung. Ke belakang laut, ke depan ada Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya kata Allah, pukulkanlah tongkatmu. Lalu jadilah jalan untuk Nabi Musa. Lalu Nabi Musa nyebrang. Setelah Nabi Musa nyebrang, pasukan Fir'aun sama tentaranya ngikutin. Ujuk. Tiba-tiba jembatan itu roboh dan air lautnya mengubur, ya, air lautnya langsung menyerang bala tentaranya, dan Musa pun tenggelam. Lalu Musa mencoba berenang-renang. Wah, akhirnya Firaun pun tenggelam. Akhirnya setelah tenggelam, tinggal lehernya doang segini, sudah mau meninggal. Firaun mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Harusnya dia dasar orang sombong ya. Harusnya dia bilang aja, aku beriman kepada Allah. Akhirnya, Firaun mengulang-ulang begitu. Dalam riwayat lain, Jibril mengambil tanah lalu menaruh di mulutnya Firaun. Takut nanti Firaun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya meninggallah, wafatlah Firaun bersama bala tentaranya, dan Nabi Musa selamat. Dengan tongkat dipukul tadi, maka terbukalah jalan untuk Nabi Musa. Setelah Nabi Musa lewat, Firaun dan tentaranya lewat, tiba-tiba jalannya tertutup dan airnya menutupi Firaun dan bala tentaranya. Akhirnya wafatlah Fir'aun, meninggallah Fir'aun. Fir'aun suaminya Asia termasuk wanita terbaik di dalam Islam. Suaminya terburuk di dalam Islam. Salah. Hah? Salah nggak sih? Ah, Salah. Kita kok salah. bener kamu salah apa bener? Hah? Bener, yakin? Insya Allah. Hah? Sekarang Bapak tanya. Asia adalah wanita terbaik di dalam Islam, termasuk wanita terbaik dalam Islam. Sedangkan Fir'aun adalah termasuk orang yang terburuk di dalam Bener gak sih? Bener apa enggak? Bener. Yakin? Ya udah gitu dong, bener. Istrinya Firaun siapa tadi namanya? Asia. Bener gak sih? Benar. Yakin kamu? Yakin. Bener. Boy. Tuhan kita siapa namanya, Boy? Tuhan kita Boy. Waduh, tidur si Boy. Oke. Sampai di situ kisahnya Firaun. Ya. Sampai di situ kisahnya tentang Nabi Musa yang diabadikan dalam surat Al-Qasas. Nanti kita sambung lagi. Ya, sekarang kita menulis dulu huruf hijaiyah. Sudah selesai iqra'nya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.